nikmat iman dan Islam yang beliau berikan kepada kita. Kemudian selawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya selalunya kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Kami tidak memperpanjangkan pengantarnya kepada buya kita Bapak Haji Dr. Muhammad Khatib. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrullah syukran katsiran wa alhamdulillah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'ishu biha. Bapak Ibu yang terhormat, saya baru pulang pada malam ya dari Dumai jam 1 malam. Ingat kita kerja subuh, kita lanjutkan insyaallah masih bisa kita teruskan. Kaji kita pagi ini tentang khasiat ayat-ayat Al-Quran. Kepala siapa? Jadi Bapak Ibu terhormat, Kepala siapa? ayat Al-Quran itu ada khasiatnya. Kepala siapa nih? Karena Rasulullah pada waktu subuh Kepala. mau sholat subuh, Ini orang-orang apa? mau kami duduk, Yang mana? tiba-tiba Bapaknya. air sumur menjadi panas. Yang mana? Kepala ini. Iya. Ketika Ini. duduk lagi, badannya terasa menggigil. Ini kan? Tidak jadi Rasulullah mengambil duduk dan agak terlambat sholat subuh, beliau berbalik Kepala atau karena rumah beliau ini samping masjid. Ini masjid, kan di samping kita samping ada itu bilang rumah baca beliau. Al-Fatihah itu Nah, setelah waktu itu kita bilang amin. sedang berbalik itu Dosen kami ada juga yang bilang tidak biasanya serentak ada sama rumah imam. masjid. Yang mana benar? Jadi ada keanehan pada diri Apa Rasulullah. dalilnya? Kenapa badannya mendadak Ada tiba-tiba ada di bilang dosen panas? juga dia. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, turunlah dua Ada orang dalilnya. malaikat. Kalau baca Al-Fatihahnya setelah amin atau serentak sama imam? Dua saja. Turunlah dua malaikat, setelah yang satu amin. duduk di ujung kaki Rasulullah, yang satu duduk berada pada posisi ujung kepala. Di ujung kakinya malaikat Jibril, di ujung kepalanya malaikat apa waktu itu ya? Jadi waktu imam bilang Al-Fatihah, Dengan mereka Mikail bilang Di dua Al-Fatihah malaikat apa ini. ngapain? Baca menghadap kepada Rasulullah. dengarkan. Malaikat Mikail bertanya, sedang apa Muhammad ini? Itu kan doa. Wahai sahabatku, dijawablah oleh malaikat Jibril, Muhammad sekarang sedang terkena ilmu guna-guna, terkena oleh ilmu sihir. Maksudnya orang mencoba mengenakan ilmu sihir kepada Rasulullah. Nah, untuk menangkis ilmu sihir itu diberikan dua senjata oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Apa senjatanya? Supaya dia jangan kena oleh ilmu sihir. Turun dua ayat sekaligus. Yakni surat Al-Ikhlas, bukan, surat Al-Falaq dengan An-Nas. Wajib masih ingat ya. Turun ayat. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan yang berlaku pada waktu subuh. Jadi rupanya orang coba menggunakan ilmu sihirnya itu sering pada waktu subuh. Kejahatan-kejahatan pada waktu subuh. Itu dilakukan oleh orang-orang yang musyrik ya, orang-orang yang menggunakan kekuatan jin dan syaitan. Lah diajarkan oleh Rasulullah
Sehingga ada ulama mengatakan itu bersambung. Satu surat itu katanya. Kalau Al-Quran itu satu surat. Tapi pada umumnya ulama lain mengatakan dua surat. Ya. Nah, tidak satu, memang sekaligus turunnya tapi berbeda sedikit. Nah, itu Bapak Ibu yang terhormat, khasiat dari ayat Al-Quran. Nah, ada satu kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, namanya Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitabnya yang bernama Al-Itqan. Tafsir dia, tafsir Al-Itqan. Itqan itu artinya saringan. Jadi disaringlah berita-berita tentang turunnya ayat Quran tadi. Mana yang kuat, mana yang tidak, mana yang ditambah-tambahi, mana yang dikurang-kurangi. Ternyata dalam kitab Al-Itqan tadi oleh Jalaluddin As-Suyuti diungkapkan ada namanya khasais ayat Al-Quran, khasiat-khasiat ayat Al-Quran. Jadi orang yang terhormat, banyak orang kadang-kadang bangun subuh, bangun pagi, tahu-tahu kadang-kadang mulutnya tidak bisa dibuka, terbunyi. Ada pula orang yang sudah bangun subuh itu yang hilang pikirannya, dia meronta-ronta tapi tidak bisa menyebut apa-apa, tidak bisa mengucapkan apapun. Itu mungkin adalah pengaruh dari jin dan syaitan. Karena itu seringlah membaca Qul a'udzu birabbin nas. Ada lagi kejadian Bapak yang minta hormat, waktu hujan turun. Nah, jadi ada orang waktu hujan turun, dia mencari tempat berteduh. Berteduhlah pada suatu gubuk di pinggir jalan. Ternyata tidak ada orang yang berani berteduh di bawah gubuk di pinggir jalan itu. Kenapa? Karena orang tahu ada jin yang mengganggu di situ. Tapi karena orang ini dia tidak tahu bahwa tempat itu angker kata orang, maka dia berteduh di situ. Ketika berteduh itulah dia melihat makhluk-makhluk yang sangat menakutkan. Dia tidak tahu, tapi rupanya memang ada di situ. Lalu dia baca ayat-ayat apa yang dia ingat. Teringatlah dia pada satu pengajian dia subuh, kata Ustaz, baca ayat kursi, khasiatnya bisa membunuh jin dan syaitan itu. Dia bacalah ayat kursi. Apa bunyinya, Bu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hafal Pak ya? Hafal ya? Ayat kursi apa, Bu? Nah, dibacakannya. Masya Allah, rupanya kayu-kayu, ada benda-benda di sekelilingnya kelihatan kayu dan hangus. Ada lagi semacam gumpalan-gumpalan tertentu hangus di situ. Orang mengatakan, nah itulah jelmaan dari jin yang ada di situ. Kenapa dia jadi hangus? Karena jin itu tidak sanggup berhadapan dengan bacaan ayat kursi. Jadi memang kepada itu. Nah, kalau anak kita kesurupan di sekolah, ini sekarang sudah modern Pak Ibu ya. Tapi semakin banyak anak-anak sekolah yang kesurupan. Atau di rumah kita ada orang yang kesurupan. Apa yang dibacakan? Kalau anak kita kesurupan, pingsan, menggigil, mengkit-mengkit matanya, terbelalak ke atas. Bu, apa yang kita baca? Bacalah surat As-Saffat 10 ayat ya. Was-saffatu saffan, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dhikra, inna ilahakum ilahun wahid. 10 ayat surat As-Saffat. Insyaallah setelah kita bacakan itu, caranya bagaimana? Suruh anak ini memejamkan matanya, kita pegang sedikit bulu-bulunya, kalau laki-laki, kalau perempuan diginikan saja ya.
hilang. Ya, nah dia siarkan kepada kawan yang lain. Coba baca nih surah As-Saffat, ternyata hilang. Ada lagi orang yang ketakutan dalam hutan tersesat. Dia tidak tahu mau baca apa. Dia coba azan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Setelah dia selesai azan, nampaklah jalan yang semulanya tertutup terbuka. Itu tidak benar dikatakan Nabi. Juga sahabat. Jadi orang tadi dapatnya dari mana? Dia coba-coba saja. Lalu dia ceritakan kepada kawan yang lain, "Wih, kalau tersesat di hutan, coba azan ya, coba azan ya." Dia coba orang, nampak jalannya. Nah, ini namanya khasiat, khasiat dari azan, khasiat dari ayat kursi, khasiat dari doa a'udzu birabbin nas. Orang yang mencoba dia akan tahu. Dia coba lagi, insya Allah masih banyak. Nah, minggu depan kita akan kaji terus khasiat dari ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan langsung.